Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim. Kata beberapa berita itu, beberapa berita saya baca tadi, yang tidak mendukung paslon B tapi mendukung paslon A, itu didatangi, dijanjikan uang 8M, dikasih mobil Alphard. Jangan mau nggak? Dari wajahnya saya curiga. Luar biasa itu. Makanya boleh Mas Ebi, silakan geser ke bawah Mas Ebi. Saya mau jelaskan. Jadi dalam surat Hud ini ada 3 hal. Boleh digeser Mas Ebi? Pertama, perintah supaya istiqomah. Jadi di ayat 112-nya, istiqomah dalam situasi yang sangat berat itu berat. Jadi hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengingatkan itu. Boleh kita lanjutkan. Sekarang kita lihat ayatnya. Ayat yang tadi kita, boleh digeser Mas Ebi? Ayat yang saya tadi minta. Surat ke-11 digeser Mas Ebi. Ayat 100 berapa? 112, 113 ya, yang itu ayatnya. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan. Kalau kita disuruh istiqomah, sehat-sehat saja, uang ada, ya kan? Izin pengajian itu lancar saja. Itu enak istiqomah gitu ya. Tapi kalau istiqomah itu, Rasulullah itu sahabat namanya Nusaibah, sahabat wanita, itu matanya ditusuk. Kemudian Khabbab bin Ad itu dipanggang di atas besi yang sudah dibuat membara. Utsman bin Affan tidak luput dari situasi. Itu tidak gampang. Nah, sekarang kita mengerti jemaah. Mohon maaf ya. Kenapa kalau saya jadi lurah lah ya. Lalu RT saya yang saya tahu kasusnya itu dia korupsi dana desa. Saya sengaja kalau macam-macam protes saya, nanti saya laporkan ke polisi. Itu biasa begitu. Dan oleh karenanya istiqomah itu membutuhkan rekam jejak masa lalu yang bagus sehingga tidak memberikan peluang kepada orang yang memusuhi perjuangan kebenaran itu untuk menyandera dengan cara yang seperti itu. Hadirin, kita lanjutkan. Ayat berikutnya, wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakumun nar. Pada ayat 113-nya, dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim. Kata beberapa berita itu, beberapa berita saya baca tadi, yang tidak mendukung paslon B tapi mendukung paslon A, itu didatangi, dijanjikan uang 8M, dikasih mobil Alphard. Jangan mau nggak? Dari wajahnya saya curiga. Luar biasa itu. Makanya boleh Mas Ebi, silakan geser ke bawah Mas Ebi. Saya mau jelaskan. Jadi dalam surat Hud ini ada 3 hal. Boleh digeser Mas Ebi? Pertama, perintah supaya istiqomah. Jadi di ayat 112-nya, istiqomah dalam situasi yang sangat berat itu berat. Saya ceritakan saja. Hadirin jangan tanya yang lain-lain ya. Saya tahun 2019 itu menjadi calon legislatif. Jangan tanya partainya ya. Di Madura untuk DPR RI. Waktu itu Februari. Saya dari Geraha Amerta ya. Dari Geraha Amerta itu ditelepon oleh relawan saya di Madura. Ustaz, bisa nggak kirim uangnya untuk kamu? Itu saya terima pas istri saya sedang terbaring sakit dirawat, lagi kemoterapi. Baru begitu saja terasa sekali. Menjaga istiqomah dalam saat keluarga seperti itu, kemudian kita sedang memasuki konstelasi dan kompetisi politik. Tidak gampang.
Masih ingat saya, pada bulan Januarinya, jamaah Allah, saya ada rencana ke Kepulauan Sapekan. Bagus itu basis agama. Saya sudah bilang, saya nggak jadi aja. Gitu. Istri saya yang mengatakan, udah berangkat saja, nggak apa-apa. Padahal kondisi dia sedang mampu. Nah, istiqomah dalam situasi itu tidak gampang. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Nanti kita akan cek. Kalau begitu Ustaz Arkom, apa yang harus dilakukan? Apa arahan Al-Quran atau Allah kepada Rasul agar istiqomah itu didapat? Yang kedua, seperti yang di situ ya, tidak melampaui batas. Disuruh istiqomah, tapi tidak boleh melampaui batas. Walaupun dakwah itu dimusuhi, mereka dilarang melawan dan bertindak serampangan. Kalau jenengan dengan saya ditempeleng, kira-kira jenengan mau ngelawan nggak? Dari wajah jenengan itu kayaknya ngelawan. Kalau saya orang Madura pasti ambil celurit. Iya kan? Rasulullah itu jamaah kan praktis di Mekah itu ketika disiksa, ditangkap, dibunuh, Nabi tidak melakukan hal yang nomor dua itu, tidak melakukan tindakan serampangan. Tapi menanggung beban yang sangat berat itu sementara dakwah harus berjalan, iman kepada Allah diajakkan, iman kepada kebenaran disampaikan, dan itu tidak gampang. Tô